Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun saja berada, saat ini kami sudah bersama Bapak Tuan Guru, yaitu Tuan Guru Haji Habibur Rahman. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun saja berada, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari pemirsa, yaitu dari hamba Allah yang berasal dari Biaklau, Desa Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur. Beliau menanyakan yaitu bagaimana hukumnya orang yang menjual barang gade oleh orang yang memberi pinjaman. Silahkan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertanyaan tentang gade ya. Kalau kita melihat hukum dasar gade ya, dan apa sih gade itu? Jadi yang perlu kita ketahui, gade itu adalah barang jaminan, yang dikenal dengan bahasa agamanya itu rahan. Ya, rahan itu terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, di surat Al-Baqarah kalau tidak salah ayat 283 kalau tidak salah. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Kata rihan di sana adalah artinya barang jaminan. Jadi jika kamu dalam keadaan musafir dan tidak menjumpai ya, orang yang akan mencatat ya, maka harus ada barang jaminan dipegang. Maka barang jaminan ini adalah yang kita kenal dengan gade, istilah kita. Maka hukum dasarnya gade ini boleh, karena juga dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menggade ya, baju perang beliau tidak salah ke orang Yahudi. Nah, untuk apa namanya dengan mengambil sesuatu lah ya, maka baju besi beliau, baju perang beliau itulah sebagai jaminannya. Nah, fungsi barang jaminan ini untuk meyakinkan orang yang memberi pinjaman tersebut. Nah, itu fungsinya. Kalaupun kita saling percaya sebenarnya tidak perlu itu pun sebenarnya tidak apa-apa. Kalau kita sudah dasarnya saling percaya. Tetapi untuk lebih meyakinkan orang yang akan memberi pinjaman, ya maka diajukanlah ya barang gade tersebut atau sebagai barang jaminan itu. Maka timbul pertanyaan dari masyarakat, gimana hukumnya kalau barang gadean itu dijual lagi oleh orang yang beri pinjaman, kemudian harganya itu dimanfaatkan oleh orang yang memberi pinjaman. Contoh kecil lah, misalnya di masyarakat ada orang ingin minjam uang 50 juta dengan jaminan sawah misalnya 50 are ya, atau 1 hektar misalnya. Nah, kemudian si pemberi pinjaman ini menjual kembali sawah yang menjadi jaminan itu, dan hasil jualan itu dimanfaatkan atau diambil oleh yang memberi pinjaman, kira-kira begitu ya, yang ditanyakan. Maka sebenarnya pelaksanaannya ya, barang jaminan itu berupa sawah itu yang dijadikan jaminan itu adalah sertifikatnya sebenarnya. Karena itu yang bisa
bisa menjadi bukti sahnya betul. Maka kalau terjadi seperti itu, nah, itu termasuk ya perkara riba yang diharamkan, dan itu termasuk dosa besar. Karena dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan dengan jelas, kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman hutang yang di sana ada mengambil manfaat, maka itu termasuk riba. Maka kalau terjadi seperti itu yang di masyarakat kita, dia sudah memberikan pinjaman, namun barang jaminan sawah itu dia jual kembali untuk dia, maka itu termasuk jelas yang diharamkan, ya, termasuk riba. Maka itu tidak boleh. Semestinya, ya, karena ini kan pinjam-minjam ini kan sifatnya untuk ta'awun, saling membantu. Itu sebenarnya dasarnya. Nah, bagaimana kalau ini malah orang sudah minjam uang, kemudian sawahnya diambil lagi, dijual lagi, dimanfaatkan lagi oleh orang yang beri pinjaman. Kapan selesainya hutangnya orang tersebut? Berarti itu bukan niat membantu tetapi memeras. Harusnya, ya, dia minjam, ya, kemudian sawah itu ya, suruh aja kerjakan supaya cepat lunas hutangnya, ya, dari hasil sawah itu semestinya begitu. Kalaupun orang yang memberikan pinjaman itu dia ingin tetap menggarapnya, maka harus akad baru, yaitu akad sewa. Ya, jadi dia sewa berapa per tahun, misalnya taruhlah per tahun 20 juta atau 10 juta, ya, tergantung luas lahan kan, kalau tanah misalnya. Maka kalau dia 10 juta per tahun dari hasil sewa, ya, barang jaminan itu dia mau garap, ya sudah, berarti dipotong setahun itu dari hasil penjualan sewa itu. Maka 10 juta berarti kan dipotong, nanti hutangnya kan berarti menjadi tinggal 40 juta. Kalau dia ingin tetap misalnya ingin menggarapnya, maka dia harus buat akad baru, yaitu akad sewa. Itu baru benar. Tapi kalau yang seperti ditanyakan tadi, jelas itu perkara yang haram dan menzolimi orang yang berhutang. Sudah berhutang lagi sawahnya diambil, barangnya dijual kembali, nah itu tentu tidak dibenarkan dalam agama kita. Maka kalaupun terjadi di masyarakat, supaya dihentikan praktik-praktik seperti itu, sehingga tidak menyebar yang namanya riba itu, karena sangat berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jawaban Tuan Guru tadi para pemirsa dimanapun saja berada bisa memahami bahwa hukum gade itu boleh, ya, tapi kalau memanfaatkan barang yang digade itu lalu dijual kembali, itu yang tidak boleh, seperti itu. Nah, mudah-mudahan jawaban tadi bisa terjawab, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan evaluasi kita bagi masyarakat yang menggadaikan tanahnya lalu dimanfaatkan seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini yaitu ini mengenai pendapat Tuan Guru, ya. Bagaimana pendapat Tuan Guru mengenai hewan korban yang terkena penyakit belakangan ini, yaitu salah satunya penyakit sapi. Karena sekarang ini kita lihat sudah dekat ini hari raya kurban, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana pendapat Tuan Guru mengenai penyakit sapi tersebut? Apakah boleh dikorbankan atau tidak boleh, seperti itu? Baik. Mengenai apakah sah, ya, hewan atau sapi lah secara umum atau kambing yang terkena penyakit PMK mungkin, ya, yang sedang marak sekarang ini. PMK itu penyakit mulut dan kaki, singkatan saja. PMK, penyakit mulut dan kaki. Apakah sah dijadikan sebagai
hewan kurban atau tidak. Kalau kita memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia tidak salah nomor 32 tahun 2022, tentu fatwa ini dihasilkan berdasarkan pertimbangan dari bagian kesehatan binatang atau dokter hewan lah. Maka hasil yang disimpulkan oleh Majelis Ulama Indonesia yaitu ada dua hukumnya. Ada penyakit hewan yang sifatnya ringan, ada penyakit hewan yang sifatnya berat. Nah, kalau penyakit PMK yang menimpa sapi atau kambing yang sifatnya masih ringan, yang ringan itu maksudnya dia mengeluarkan liur berlebih, kemudian kakinya juga agak terkena juga, tetapi tidak sampai terkelupas atau lepaslah kukunya, tidak sampai cacat menyebabkan dia pincang, tidak sampai menyebabkan dia kurus, sangat kurus. Nah, maka itu hewan tersebut ya sah untuk dijadikan kurban ya. Tapi kalau dia terkena PMK yang sifatnya berat sampai kukunya terkelupas, pincang, menyebabkan dia kurus hewan tersebut, maka menurut fatwa para ulama Majelis Ulama Indonesia, nah kalau dia tingkatannya agak berat, maka itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Maka kita lihat nanti apakah ini termasuk berat atau tidak. Nah, maka hukumnya bisa dua, antara sah dan tidak. Maka itu kembali kepada hewannya, diperiksa dulu. Kalau dia hanya ringan ya sah, tapi kalau sudah berat seperti tadi maka tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Wallahu a'lam. Demikianlah penjelasan Tuan Guru yaitu mengenai hewan kurban ini. Mudah-mudahan ini dasar kita untuk melaksanakan hewan kurban itu. Nah, mudah-mudahan demikianlah dari kami dari AMC Team, yaitu mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa para pemirsa dimanapun saja berada, jangan lupa klik di channel kami yaitu Ar-Rabbani Media Center yaitu AMC. Itu bisa diklik, langsung di share dan di follow. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.